Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita kembali bertemu di mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang akhlak terpuji, adab bertamu, dan menerima tamu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, marilah kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah setelah peserta didik berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian bertamu dan menerima tamu dengan tepat, dapat menelaah bentuk adab bertamu dan menerima tamu sesuai dengan syariat Islam, dapat menjelaskan nilai positif dari adab bertamu dengan tepat, dan dapat merumuskan hasil analisis tentang adab bertamu dan menerima tamu dengan tepat. Yang pertama adalah pengertian bertamu. Apa itu bertamu? Dalam istilah sehari-hari, bertamu biasanya bisa dikatakan dengan silaturahim. Memang di antara tujuan bertamu adalah untuk bersilaturahim, sehingga penggunaan istilah bertamu dan silaturahim dipakai secara bergantian. Bertamu atau bersilaturahim di samping dianjurkan oleh agama Islam, juga merupakan tradisi masyarakat yang sangat perlu untuk kita lestarikan. Karena dengan bertamu, seseorang bisa menjalin persaudaraan, bahkan dapat menjalin kerjasama untuk dapat meringankan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Apa saja bentuk-bentuk adab bertamu? Bentuk-bentuk adab bertamu diantaranya adalah: yang pertama, kita harus pandai untuk memilih waktu yang tepat untuk bertamu. Yang kedua, kita harus mengetuk pintu atau membunyikan bel ketika berada di depan rumah si tuan rumah. Tamu laki-laki dilarang masuk ke rumah apabila tuan rumah yang ada di dalam hanyalah seorang wanita. Kemudian, jangan lupa untuk memperkenalkan diri kepada tuan rumah apabila si tuan rumah belum mengenal kita. Dan tidak lupa juga untuk selalu mengucapkan Assalamualaikum maksimal 3 kali dengan pelan dan juga dengan sopan. Apabila kita dipersilahkan masuk, maka masuklah dengan pelan dan juga dengan sopan. Bentuk-bentuk adab bertamu yang lain yaitu
Ketika kita disuguhi makanan ataupun minuman, kemudian dipersilahkan oleh tuan rumah, maka makanlah dengan sopan. Kita dilarang duduk sebelum kita dipersilahkan duduk. Kita juga harus menempati tempat duduk yang ditunjukkan oleh tuan rumah dengan tenang dan juga sopan. Jangan lupa untuk selalu mengutarakan maksud serta tujuan dengan sopan dan santun kepada tuan rumah. Kita dilarang untuk melirik-lirik keadaan rumah yang kita datangi. Apabila dirasa sudah cukup, maka bersegeralah kita minta izin untuk pulang atau untuk pamit. Mengenai lama waktu maksimal bertamu itu adalah selama 3 hari. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu mengucapkan salam Assalamualaikum ketika kita pamit pulang. Apa saja nilai positif adab bertamu? Nilai positif adab bertamu itu sangat banyak. Di antaranya, dengan bertamu secara baik dapat menumbuhkan sikap toleran terhadap orang lain serta menjauhkan sikap paksaan, tekanan, dan juga intimidasi. Islam memandang setiap orang mempunyai persamaan dan kesesuaian dalam berbagai aspek dan juga kepentingan. Oleh karena itu, dengan bertamu dan bertandang, seseorang akan mempertemukan persamaan ataupun kesesuaian sehingga akan terjalin persahabatan dan kerjasama dalam menjalani kehidupan. Bertamu juga dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengokohkan kembali silaturahim yang pernah retak. Dengan bertamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk menjalin komunikasi di suatu daerah yang pernah terjadi konflik atau yang pernah terjadi masalah. Yang kedua, adab menerima tamu. Apa itu menerima tamu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu bisa diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu, melawat, ataupun berkunjung. Secara istilah, menerima tamu dimaknai sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim, wajar dilakukan menurut adat ataupun agama dengan maksud memuliakan tamu atas dasar keyakinan untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim wajib memuliakan tamu tanpa memandang siapapun orangnya atau apapun tujuan dari ia bertamu. Apa saja bentuk adab menerima tamu? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik dengan tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik ataupun diam. Hadis riwayat Muslim. Bentuk-bentuk adab menerima tamu diantaranya adalah memakai pakaian yang sopan, menerima tamu dengan penuh santun serta ramah, menjawab salam dengan ucapan Waalaikumsalam apabila yang bertamu memberikan salam. Jangan lupa untuk selalu menunjukkan wajah yang berseri
tanpa membedakan siapapun yang datang bertamu. Wanita yang sendirian di rumah dilarang menerima tamu laki-laki. Ketika tamu datang, dianjurkan untuk mempersilahkan masuk dan duduk. Tidak lupa juga untuk menyuguhi hidangan ataupun minuman kepada yang sedang bertamu. Apabila tamu tersebut ingin ketemu dengan orang tua kita, maka segeralah beritahu orang tua kita. Jawablah salam apabila tamu mengucapkan salam untuk pamit pulang. Yang terakhir, jangan lupa untuk mengantarkan tamu sampai di depan rumah. Membiasakan adab menerima tamu. Sebagai tuan rumah yang baik, kita harus sabar dalam menyambut tamu yang datang, apapun keadaannya. Meskipun pada kenyataannya, tamu yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan kita. Kesimpulan dari materi pembelajaran kali ini adalah bertamu bisa diistilahkan dengan silaturahim, karena di antara tujuan bertamu adalah untuk bersilaturahim. Maka dari itu, penggunaan istilah bertamu dan silaturahim sering dipakai secara bergantian. Bertamu atau bersilaturahim di samping dianjurkan oleh agama Islam juga merupakan tradisi masyarakat yang sangat perlu untuk kita lestarikan. Mengenai bentuk-bentuk adab bertamu itu banyak, tapi diantaranya adalah memilih waktu yang tepat, ucapkan salam minimal 3 kali dengan sopan, mengutarakan maksud dan tujuan tertentu, bersegera pulang apabila telah selesai urusan, dan tidak lupa mengucapkan salam sebelum kita pamit pulang. Dengan menerapkan adab-adab bertamu, maka kita akan merasakan banyak dampak positif. Mengenai menerima tamu diartikan sebagai menyambut tamu dengan berbagai cara penyambutan yang lazim. Wajar dilakukan menurut adat serta agama. Di antara bentuk adab menerima tamu adalah menerimanya dengan sopan serta ramah. Kemudian, tidak lupa menyuguhi hidangan atau minuman dan mengantarkan tamu sampai keluar rumah. Dalam membiasakan adab menerima tamu, sebagai tuan rumah yang baik harus sabar dalam menyambut tamu yang datang, siapapun itu ataupun apapun tujuan dari orang yang bertamu tersebut. Ini Ibu ingin membacakan hadis Rasulullah yang berbunyi, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ay yabsuta alaihi fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi wa yasil rahimah. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan usianya, maka hendaknya ia menyambung tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Bukhari. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, dan Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.